Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita di semester 2, pembelajaran 2020-2021, untuk mata pelajaran PAI Sirah Nabawiyah kelas 8. Di sini kita akan memulainya dengan materi bab 5, yaitu tentang sejarah perkembangan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Di bab 5 ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenal dinasti Bani Umayyah, kemudian yang kedua adalah khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah, yang ketiga adalah kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Bani Umayyah, yang keempat masa kehancuran dinasti Bani Umayyah, dan yang terakhir ilmuwan muslim dan perannya pada masa dinasti Bani Umayyah. Pada kesempatan pertama ini yang akan menjadi pembahasan kita adalah subbab pertama dan subbab kedua, yaitu mengenal dinasti Bani Umayyah dan khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abdus Syam atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah I, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, lalu menjadi khalifah yang memimpin pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Secara garis besar, era kekhalifahan Bani Umayyah terbagi atas dua periode utama, yaitu tahun 661 sampai 750 Masehi yang berpusat di Damaskus, yang kini merupakan ibu kota Suriah. Kemudian periode tahun 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, seiring berkuasanya kekuatan Muslim di Spanyol, Andalusia. Berdirinya dinasti Bani Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin. Dipaparkan oleh Abdul Syafi Muhammad Abdul Latif dalam bukunya yang berjudul Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah, cetakan tahun 2016. Ini adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I atau Muawiyah bin Abi Sufyan kontra Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perang Siffin terjadi usai kewafatan khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, pada tanggal 17 Juni 656 Masehi, yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib, yang tidak lain merupakan menantu Nabi Muhammad, untuk memimpin, menggantikan Utsman bin Affan. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 29 Januari 661, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan, putra Ali, sekaligus cucu Nabi Muhammad SAW, selama beberapa bulan. Hasan kemudian melepaskan jabatannya. Usai Hasan bin Ali mundur, Muawiyah I tampil sebagai pemimpin, meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam sendiri. Dari sinilah sejarah kekhalifahan Bani Umayyah dimulai. Kejayaan kekhalifahan Bani Umayyah. Secara garis besar, pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun terbagi dalam dua periode, yakni masa kekhalifahan yang berpusat di Damaskus atau Suriah dan era kejayaan di Spanyol, Andalusia, dengan pusatnya berada di Cordoba. Maka wilayah kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah sangat luas. Dikutip dari History of Islamic Civilization tahun 2017, karya Muhammad Fathur Rahman,
Wilayah tersebut meliputi sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan, hingga Andalusia, yakni kawasan yang kini ditempati Portugal dan Spanyol. Luasnya wilayah kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah tidak lepas dari serangkaian penaklukan yang secara bersambung dilakukan dan dikomandani oleh para pemimpinnya, dengan seabrek dinamika yang terjadi di kalangan Bani Umayyah sendiri. Rangkaian penaklukan ini merupakan embrio dari Perang Salib dalam misi melawan bangsa Eropa. Misi tersebut dilakukan baik dari jalur timur menuju Konstantinopel maupun lewat jalur barat yang akhirnya sampai di Spanyol. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh, di antaranya adalah Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik tahun 705 sampai 715, kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada tahun 711 Masehi. Pembangunan diutamakan pada masa ini. Dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Umawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah merupakan sejarah penting dari peran dinasti Bani Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah tahun 717 sampai 720, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama. Pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah atau membaca Al-Quran, fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. Runtuhan dinasti Bani Umayyah. Kejayaan dinasti Bani Umayyah mulai menurun ketika kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan mulai muncul. Bani Abbasiyah memimpin upaya perlawanan ini dan pada akhirnya melemahkan kekuasaan Bani Umayyah. Pertengahan abad ke-6 menjadi masa-masa krusial kekhalifahan Bani Umayyah. Pada periode ini, Bani Umayyah mulai mengalami kekalahan dari pasukan Bani Abbasiyah, hingga akhirnya pada tahun 750 Masehi, Damaskus berhasil direbut oleh Bani Abbasiyah yang praktis membuat pemerintahan Bani Umayyah jatuh. Khalifah terakhir dinasti Umayyah di Damaskus, menurut Imam Subki dalam buku Pendidikan Agama Islam, Sejarah Kebudayaan Islam, dia adalah Marwan II atau Marwan bin Muhammad yang berkuasa tahun 744 sampai 750 Masehi. Sejak itu berakhirlah era Bani Umayyah di Damaskus dan dimulailah era baru di Andalusia dengan pusatnya berada di Cordoba, Spanyol. Pemerintahan kekhalifahan Umayyah di Cordoba berlangsung cukup lama, namun keruntuhan mulai terlihat pada perjalanan awal abad ke-9. Mulai muncul intrik dan pergolakan di kalangan sendiri. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah pun sedikit demi sedikit tercerai-berai. Pada tahun 1031, Hisham III selaku khalifah Bani Umayyah di Cordoba saat itu, beliau mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi semakin kacau lantaran mengalami krisis kepemimpinan. Tidak adanya pemimpin yang mumpuni membuat Dewan Menteri terpaksa menghapus jabatan khalifah. Pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia pun terpecah belah menjadi negara-negara kecil, hingga akhirnya kekuasaan Islam di Cordoba benar-benar musnah. Garis waktu kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus. Tahun 661 Masehi, Muawiyah I atau Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah dan mendirikan Bani Umayyah. Tahun 670 Masehi, perluasan ke wilayah Afrika Utara dan penaklukan wilayah Kabul. Tahun 677 Masehi, penaklukan Samarkand dan Tirmiz.
dan serangan ke Konstantinopel. Tahun 680 Masehi, kematian Muawiyah I. Kemudian digantikan oleh putranya yaitu Yazid bin Muawiyah atau Yazid I, dan terjadinya peristiwa Karbala. Tahun 685 Masehi, Khalifah Abdul Malik menegaskan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Tahun 700 Masehi, kampanye menentang kaum barbar di Afrika Utara. Tahun 711 Masehi, penaklukan Spanyol, Sind, dan Transoksiana. Tahun 713, penaklukan Mulkan. Tahun 716, serangan ke Konstantinopel. Tahun 717, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dan melakukan reformasi secara besar-besaran. Tahun 749, kekalahan tentara Umayyah di Irak oleh pasukan Abbasiyah. Tahun 750, Damaskus direbut oleh Bani Abbasiyah dan kekhalifahan Bani Umayyah jatuh. Tahun 756, pisah dari Abbasiyah dan pindah ke Cordoba. Para khalifah dinasti Bani Umayyah. Selama kurang lebih 90 tahun berkuasa, ada 14 khalifah yang memimpin secara turun-temurun atau secara bergantian, yaitu 1 Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, 2 Yazid bin Muawiyah atau Yazid I, 3 Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II, 4 Marwan bin Hakam atau Marwan I, 5 Abdul Malik bin Marwan, 6 Walid bin Abdul Malik atau Walid I, 7 Sulaiman bin Abdul Malik, 8 Umar bin Abdul Aziz atau Umar II, 9 Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II, 10 Hisham bin Abdul Malik, 11 Walid bin Yazid bin Abdul Malik atau Walid II, 12 Yazid bin Walid bin Abdul Malik atau Yazid III, 13 Ibrahim bin Walid, dan terakhir 14 adalah Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Inilah 14 khalifah dinasti Bani Umayyah yang pernah berkuasa. Silsilah Bani Umayyah. Di awal sudah dijelaskan bahwa dinasti Bani Umayyah itu penamaannya diambil dari nama Umayyah yang merupakan kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Umayyah memiliki 2 orang putra yaitu Abul As dan Harb. Dari anaknya yang bernama Harb lahir Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan punya anak bernama Muawiyah atau Muawiyah I. Dialah yang menjadi pendiri dinasti Bani Umayyah. Kemudian Muawiyah I punya putra namanya Yazid I atau Yazid bin Muawiyah. Yazid I punya putra namanya Muawiyah II atau Muawiyah bin Yazid. Inilah 3 khalifah Bani Umayyah yang merupakan keturunan Abu Sufyan. Setelah Muawiyah II wafat, maka dilanjutkan kepemimpinan melalui jalur Abul As, anaknya Umayyah yang lain. Abul As memiliki 2 orang putra yaitu Affan. Affan punya putra bernama Utsman. Dan Utsman ini adalah Khulafaur Rasyidin ketiga. Kemudian Abul As juga punya putra bernama Hakam. Hakam punya putra bernama Marwan. Marwan I atau Marwan bin Hakam. Marwan inilah yang merupakan khalifah keempat dinasti Bani Umayyah yang menggantikan Muawiyah II atau Muawiyah bin Yazid. Kemudian Marwan punya beberapa putra yaitu Abdul Malik bin Marwan. Ini adalah khalifah kelima berarti ya, Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Abdul Malik punya beberapa putra. Yang pertama adalah Walid bin Abdul Malik atau Walid I, khalifah ke-6 berarti. Kemudian punya putra lagi namanya Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah ke-7 berarti.
Kemudian setelah Sulaiman bin Abdul Malik wafat, maka digantikan oleh putra dari Abdul Aziz, yaitu yang bernama Umar bin Abdul Aziz atau Umar II. Setelah Umar wafat, maka dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II, khalifah ke-9 berarti ya. Kemudian Yazid II wafat digantikan oleh Hisham bin Abdul Malik. Hisham wafat lalu digantikan oleh Walid II atau Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Nah, setelah Walid wafat lalu digantikan oleh Yazid III yang merupakan putra dari Walid I. Kemudian setelah Yazid III wafat digantikan oleh Ibrahim bin Walid. Nah, setelah Ibrahim wafat maka dilanjutkan oleh putra Muhammad yang bernama Marwan II atau Marwan bin Muhammad. Dia khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah itu bernama Marwan bin Muhammad. Sedangkan pendiri dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. Itulah silsilah khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah yang semuanya masih merupakan satu keturunan, yaitu keturunan dari Umayyah. Selanjutnya adalah cukup sekian dulu untuk pertemuan pertama kita untuk pembahasan sejarah dinasti Bani Umayyah. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.